Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah raja-raja Kerajaan Singasari versi kedua atau versi negara Kertagama. Salah satu sumber sejarah primer yang digunakan untuk mempelajari Kerajaan Singasari adalah Serat Kakanwin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Serat ini ditulis sekitar tahun 1365 Common Era untuk memuja Raja Hayam Wuruk dan leluhurnya, yang pada saat serat ini ditulis adalah raja yang berkuasa di Kerajaan Majapahit. Karena dari awal serat ini ditulis untuk memuja keluarga Raja Hayam Wuruk, maka isi dari serat ini tidak ada hal yang buruk tentang peralihan kekuasaan Wangsa Rajasa di Singasari maupun di Majapahit. 1. Sang Hyang Girinata Putra. Pendiri Kerajaan Tumapel atau Kerajaan Singasari adalah Sang Hyang Girinata Putra, putra dari Batara Girinata. Ibunya tidak ada catatan dalam serat negara Kertagama. Sang Hyang Girinata Putra diperkirakan lahir pada tahun 1182 Common Era. Sang Hyang Girinata Putra menjadi Raja Tumapel dari tahun 1222 Common Era sampai tahun 1227 Common Era. Memerintah Kerajaan Tumapel selama 5 tahun. Pada tahun 1222 Common Era, Sang Hyang Girinata Putra mengalahkan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Kemudian ia menjadi raja pertama di Tumapel dengan gelar Sri Rangga Rajasa. Ibu kota Kerajaan Tumapel di Kutaraja. Pada tahun 1254 Common Era diganti menjadi Singasari oleh Wisnuwardana. Sri Rangga Rajasa meninggal dunia pada tahun 1227. Untuk memuja arwahnya didirikan Candi Kagenengan, dipuja sebagai Siwa, dan di Usana dipuja sebagai Buddha. Kematian Sang Rangga Rajasa dalam negara Kertagama terkesan wajar tanpa pembunuhan. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah tersebut merupakan sastra pujian bagi keluarga Hayam Wuruk, sehingga peristiwa pembunuhan terhadap leluhur raja-raja Majapahit dianggap aib. 2. Batara Anusapati. Raja kedua Kerajaan Tumapel adalah Batara Anusapati, putra dari Sri Rangga Rajasa atau Sang Hyang Girinata Putra. Batara Anusapati memerintah sejak tahun 1227 Common Era sampai tahun 1248 Common Era. Memerintah selama 21 tahun. Batara Anusapati menjadi Raja Tumapel menggantikan ayahnya Raja Sang Hyang Girinata Putra yang meninggal dunia karena usia tua. Pemerintahannya berjalan tenang. Seluruh tanah Jawa aman dan tunduk kepadanya. Pada tahun 1248 Common Era, Batara Anusapati meninggal dunia. Untuk menghormati arwah Batara Anusapati, maka didirikan Candi Kidal dan ia dipuja sebagai Siwa. 3. Wisnuwardana. Raja ketiga Kerajaan Tumapel adalah Wisnuwardana, putra dari Batara Anusapati. Naik tahta pada tahun 1248 Common Era sampai tahun 1268 Common Era. Wisnuwardana naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Wisnuwardana menjadi raja menggantikan ayahnya
Raja Batara Anusapati yang meninggal dunia karena usia tua. Ia adalah Raja Tumapel pertama yang namanya dikekalkan dalam prasasti. Saudara sepupunya, Maisa Campaka, anak Maisa Wongateleng, yang senasib sepenanggungan dengan Wisnuwardana, diberinya kekuasaan pula untuk memerintah dengan pangkat Ratu Anggabaya dengan gelar Narasingamurti. Wisnuwardana dan Narasingamurti digambarkan bagaikan Dewa Wisnu dan Dewa Indra. Pada tahun 1254 Common Era, Wisnuwardana meresmikan Singasari sebagai ibu kota baru Kerajaan Tumapel dan memindahkan dari ibu kota Tumapel sebelumnya, yaitu Kutaraja. Seiring berjalannya waktu, nama Kerajaan Singasari lebih populer daripada Kerajaan Tumapel. Pada tahun 1254 Common Era, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja atau putra mahkota dan memerintah di Kerajaan Kediri. Pada tahun 1268 Common Era, Wisnuwardana turun tahta dan memilih untuk menjadi pertapa untuk mempersiapkan kematiannya. Putranya yang bernama Kertanegara naik tahta Kerajaan Tumapel menggantikannya. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1270 Common Era di Mandaragiri dan dicandikan di Waleri dalam perwujudannya sebagai Siwa dan di Jajagu atau Candi Jago sebagai Buddha Amoghapacca. 4. Kertanegara. Raja keempat Kerajaan Tumapel adalah Kertanegara, putra dari Wisnuwardana. Naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikramadharma Tunggadewa. Dan ketika menjadi Yuwaraja atau putra mahkota bergelar Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusottama Wiraasta Basudewadipa Aniwari Wiryandita Parakrama Murdaya Namo Tunggadewa. Kertanegara menjadi Raja Tumapel menggantikan ayahnya Raja Wisnuwardana yang turun tahta menjadi pertapa. Raja Kertanegara naik tahta pada tahun 1268 Common Era sampai tahun 1292 Common Era. Ketika Raja Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Jayakatwang dari Kerajaan Gelang-Gelang atau Kerajaan Ngurawan. Kertanegara adalah anak dari Raja Wisnuwardana dan permaisurinya yang bernama Waninghyun yang memiliki gelar Jayawardhani. Waninghyun adalah putri dari Maisa Wongateleng. Maisa Wongateleng adalah putra Sang Hyang Girinata Putra atau Sri Rangga Rajasa, pendiri Kerajaan Tumapel. Kertanegara memiliki permaisuri yang bernama Sri Bajradewi. Dari pernikahan ini memiliki 4 orang putri, yaitu Tribhuwana, Mahadewi, Jayendra Dewi, dan Gayatri Rajapatni. Kertanegara berhasil mendamaikan 2 agama besar yang saat itu dianut oleh rakyat Kerajaan Tumapel, yaitu agama Hindu Siwa dan Buddha Tantrayana. Oleh karena itu, Kertanegara diberi gelar Sri Jenana Bajreswara. Kertanegara memiliki 2 orang menantu, yaitu 1. Dyah Wijaya, putra dari Dyah Lembutal. Dyah Lembutal putra Maisa Cempaka. Maisa Cempaka putra Maisa Wongateleng. Maisa Wongateleng putra Sang Hyang Girinata Putra atau Sri Rangga Rajasa, pendiri Kerajaan Tumapel. 2. Arda Raja, putra Jayakatwang. Jayakatwang putra Sasrajaya. Sasrajaya putra Jayasabha.
Jayasabha, putra Kertajaya. Kertajaya adalah raja terakhir kerajaan Daha atau Kediri yang mati terbunuh dalam perang dengan kerajaan Tumapel yang dipimpin Sanghyang Girinata Putra. Kertanegara adalah raja Jawa pertama yang berambisi ingin menyatukan wilayah Nusantara. Oleh karena itu ia melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 dan 1286 Common Era. Ekspedisi Pabali pada tahun 1286 Common Era. Menguasai wilayah Jawa Barat pada tahun 1289 Common Era. Menguasai Pahang, Malaya, dan Tanjung Pura, Kalimantan. Kertanegara juga menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan lain. Contohnya, menjalin persekutuan dengan kerajaan Camba. Karena banyaknya pasukan kerajaan Tumapel yang dikirim ke luar Jawa, menyebabkan ibu kota kerajaan kekurangan pasukan untuk menjaganya. Aryawira Raja Adipati Madura yang sebelumnya dicopot kedudukannya dari ibu kota mengirim surat kepada Raja Jayakatwang. Isi surat itu menyarankan kepada Raja Jayakatwang untuk menyerang kerajaan Tumapel yang saat itu sedang kosong, tidak ada pasukan yang menjaganya. Atas saran Aryawira Raja, pada tahun 1292, Raja Jayakatwang menyerang kerajaan Tumapel dengan membagi pasukannya menjadi dua. Pasukan pertama dipimpin oleh Jaran Goyang menyerang kerajaan Tumapel dari utara. Raja Kertanegara kemudian mengirim pasukan yang dipimpin oleh menantunya, yaitu Raden Wijaya, Arda Raja, dan Patih Kebo Anengah. Pasukan Jaran Goyang dapat dikalahkan dan melarikan diri ke utara yang kemudian dikejar oleh pasukan Tumapel. Ketika pasukan Tumapel mengejar pasukan Jaran Goyang ke utara, pasukan utama kerajaan Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang menyerang Singasari dari sisi selatan. Raja Kertanegara yang saat itu sedang melakukan ritual keagamaan di Taman Sari ditemani Panji Anggragani, Empu Raganata, dan Maha Menteri Anggabaya Wirakerti. Empu Raganata dan Menteri Anggabaya Wirakerti memberi nasihat kepada Raja Kertanegara. Adalah haram bagi seorang raja mati terbunuh oleh tentara musuh dalam keputren. Lawanlah musuh yang menyerang. Kertanegara mengindahkan nasihat Empu Raganata. Akhirnya Prabu Kertanegara, Empu Raganata, Panji Anggragani, dan Menteri Anggabaya Wirakerti gugur, melawan dengan gigih setiap musuh yang tiba-tiba datang menyerang Singasari. Dengan meninggalnya Raja Kertanegara, maka berakhirlah kerajaan Tumapel atau kerajaan Singasari. Raja Kertanegara adalah raja terakhir kerajaan Tumapel yang berhasil membawa kejayaan bagi kerajaan Tumapel. Namun di bawah pemerintahan Kertanegara pula lah Singasari runtuh dan hancur. Setelah meninggal, Kertanegara dicandikan bersama istrinya di Sagala sebagai Wairocana dan Locana dengan lambang tunggal Ardana Reswari. Demikian video tentang silsilah raja-raja kerajaan Singasari versi kedua atau versi negara Kertagama. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.